I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Hai, perkenalkan nama saya Teddy Rahmawan. Asal sekolah saya dari SMK Pasundan Jatinangor. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengertian soft skill. Apa sih yang dimaksud dengan soft skill? Soft skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan, baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, dan semacamnya. Jadi simpelnya, soft skill itu adalah kemampuan seseorang yang mungkin dimiliki sejak kecil, baik itu kemampuan kecerdasan ataupun kemampuan komunikasi. Soft skill yang saya kuasai, yang pertama ada manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur waktu dan tugas dengan efektif. Alasannya karena dengan melakukan manajemen waktu, kita bisa dapat mengerjakan sesuatu dengan baik dan tepat waktu. Soft skill yang kedua yang saya kuasai adalah kerjasama tim. Kerjasama tim adalah sesuatu kemampuan untuk bekerja bersama dalam menuju visi dan misi bersama. Alasannya karena dengan melakukan kerjasama tim, kita dapat lebih cepat dan kompak dalam mengerjakan sesuatu serta dapat lebih efisien dalam mengerjakannya. Tapi soft skill yang belum saya kuasai yaitu public speaking. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum atau di depan orang banyak. Alasan saya kurang dalam public speaking itu karena kurang baik dalam melakukan komunikasi dan kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum atau di depan banyak orang baru. Solusi menguasai public speaking yang pertama, kenali audiens dan topik presentasimu. Maksudnya mengenali audiens itu adalah kita harus bisa melihat apakah yang mendengarkan kita itu kebanyakan orang tua, anak-anak, atau remaja. Jadi intinya kita harus dapat menyampaikan presentasi sesuai dengan keadaan audiens. Yang kedua, latihan terus-menerus. Jadi kalau kita mau memiliki public speaking yang bagus, kita harus sering-sering berlatih, baik itu di depan cermin maupun bersama keluarga. Yang ketiga, pastikan kamu pahami apa yang akan dipresentasikan. Kalau kita ingin melakukan presentasi di depan umum, kita sebisa mungkin harus dapat memahami materi apa yang akan dibawakan, supaya ketika nanti presentasi di depan umum tidak akan canggung atau lupa. Yang keempat, selalu berpikiran positif. Kalau kita mau melakukan public speaking di depan umum, usahakan jangan berpikiran negatif karena akan mengganggu konsentrasi kita ketika sedang presentasi. Lalu yang kelima, hindari rasa pesimis. Lalu yang terakhir, kita harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat atas apa yang kita lakukan. Jangan sering-sering memiliki rasa pesimis ketika sedang presentasi. Lalu ada soft skill 4C. Apa aja sih? Yang pertama, ada critical thinking atau berpikir kritis. Critical thinking adalah kemampuan menalar, memahami, dan membuat pilihan yang rumit, memahami interaksi antara sistem, menyusun, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Kedua, ada collaboration, yakni kemampuan untuk saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan orang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif yang berbeda. Yang ketiga, ada communication. Komunikasi adalah suatu kegiatan mentransfer suatu informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Lalu yang keempat, ada kreatif. Adalah kemampuan untuk mengembangkan, menerapkan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada orang lain. Lalu soft skill 4C yang saya kuasai ada ya 1, kolaborasi.
Karena dengan kolaborasi, kita dapat menghasilkan sesuatu yang baru, serta dapat menjalin kerjasama tim yang baik dan kompak. Yang kedua, ada kreatif. Karena kreativitas dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dan dapat membuat kita lebih produktif dalam melakukan sesuatu. Lalu ada soft skill 4C yang belum dikuasai. Yang pertama ada critical thinking. Karena saya masih belum pandai dalam menganalisis suatu masalah yang terjadi, serta masih suka sulit dalam menyimpulkan sesuatu permasalahan tersebut. Yang kedua ada communication. Karena saya masih belum dapat melakukan komunikasi secara baik ketika bersama orang lain, baik di depan umum maupun tidak. Lalu ada nih solusinya supaya menguasai critical thinking. Yang pertama, identifikasi permasalahan atau pertanyaan. Jadi kita harus dapat mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu agar dapat memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, buat keputusan untuk mencapai kesimpulan. Jadi intinya sebelum kita menentukan kesimpulan, kita harus membuat dulu keputusan terlebih dahulu supaya tidak salah langkah dalam mengambil kesimpulan. Yang ketiga, ada analisis dan evaluasi data yang telah terkumpul. Intinya, kita harus menganalisis atau mengevaluasi terlebih dahulu data yang telah kita dapatkan, apakah data tersebut hoax ataupun enggak. Lalu ada nih solusi supaya menguasai komunikasi. Yang pertama, memikirkan hal yang akan diucapkan. Maksudnya, jadi kita ingin melakukan komunikasi dengan orang lain. Pastikan kita harus memiliki topik yang akan disampaikan. Jangan sampai kita tidak memikirkan topik terlebih dahulu. Yang kedua, belajar berbicara di depan umum. Jadi, kalau kita ingin memiliki komunikasi yang baik, kita harus sering-sering melakukan komunikasi dengan orang lain di tempat umum. Yang ketiga, ada berbicara dengan kecepatan yang tepat. Jadi, intinya kita harus berbicara atau berkomunikasi dengan kecepatan penyampaian yang pas. Jangan sampai terlalu cepat dan jangan sampai terlalu lambat juga. Kesimpulan dari materi soft skill ini adalah soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Jadi, soft skill ini sangat penting bagi kita baik di dunia kerja maupun di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.